Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kapan aja nyaksiinnya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan di lingkungan sekitar saya yang berjudul Sustainability di wilayah Jakarta Timur, dengan pendekatan 5E, yaitu learning, yaitu engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Jadi pengamatan ini berfokus pada lingkungan sekitar rumah saya, terutama di selokan, di jalanan, di lingkungan sekitar saya, ataupun di tempat pembuangan sampah sementara yang meluber hingga ke jalan raya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Namun dari pengamatan di sekitar rumah saya, masih banyak nih sampah yang berserakan di berbagai tempat, terutama di selokan dan di pinggir jalan ataupun di depan rumah saya sendiri. Tentu aja kondisi ini menyebabkan bau yang gak sedap, air selokan tersumbat, dan tentu saja mengganggu kesehatan warga. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil foto atau membuat pengamatan di sekitar rumah saya, agar dapat menumbuhkan kesadaran dan mendorong aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Hasil pengamatan yang saya lakukan, saya menemukan beberapa kondisi. Yang pertama itu, selokan banyak tersumbat, ataupun selokan itu sendiri tuh kotor atau airnya tuh hitam karena banyak yang buang sampah di situ ataupun buang limbah di situ, mau itu limbah cair atau sisa makanan ke situ. Dan tentu aja itu berbau ya. Yang kedua itu jalanan atau gimana ya, di depan rumah saya sendiri itu kadang juga warga-warganya itu, apalagi di sini banyak anak kecil, itu tuh banyak yang buang sampah itu langsung buang sampah aja, nggak ke tempat sampah, jadi kayak langsung dibuang sembarangan gitu. Dan itu tuh kadang dibersihinnya sama 1-2 orang atau 3 orang aja. Dan terus yang ketiga itu tempat pembuangan sampah sementara yang ada di dekat rumah saya itu meluber sampai ke jalan raya. Jadi itu tuh agak mengganggu dari segi pemandangan ataupun bau. Sekarang kita masuk ke explain. Dari hasil pengamatan, penyebab utama masalah ini adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Karena setahu saya di sekitar sini tuh emang orang ada bank sampah ataupun warganya sendiri itu buang sampah sembarangan ataupun sampahnya nggak dipilah dulu. Jadi tuh nggak dibedain yang mana organik atau yang mana anorganik. Tentu aja ini dampaknya sangat luas, dari yang selokan ataupun yang dari di lingkungan sekitar atau dari TPS. Itu tuh bisa kayak pencemaran air dan tanah, terus kayak timbul penyakit serta menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal. Maka dari itu tuh kayak diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, ataupun pihak terkait untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada elaborate. Itu tuh berdasarkan dari PERMA framework atau positive education. Yang pertama ada positive emotion, yaitu dengan menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap lingkungan bersih. Yang kedua ada engagement, yaitu melibatkan masyarakat dalam kegiatan rutin seperti Jumat bersih ataupun kerja bakti. Yang selanjutnya ada relationship, yaitu memperkuat kebersamaan lewat gotong royong membersihkan lingkungan. Selanjutnya ada meaning, yaitu memaknai kebersihan sebagai tanggung jawab moral dan ibadah. Yang terakhir ada accomplishment, yaitu merayakan keberhasilan kecil seperti lingkungan yang bersih dan tertata. Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat bisa lebih semangat dan kompak sehingga bisa menjaga kebersihan. Lalu ada elaborate, yaitu aksi berkelanjutan. Kalau dari
saya sendiri, saya mengusulkan beberapa aksi nyata. Yang pertama itu membentuk komunitas hijau berkelanjutan di tingkat RT atau RW. Yang kedua, melakukan edukasi terkait daur ulang atau memilah sampah. Yang ketiga itu menata ulang TPS biar nggak kemana-mana atau sampahnya itu nggak sampai ke jalanan. Terus selanjutnya ada mengadakan pelatihan dan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dengan langkah-langkah ini harapannya itu lingkungan menjadi lebih bersih, dan masyarakat semakin sadar pentingnya keberlanjutan. Lalu ada evaluate atau refleksi pribadi. Setelah melakukan pengamatan ini, saya merasa saya banyak belajar dan mengalami perubahan cara pandang. Saya menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Sekarang saya lebih peduli untuk memilah sampah atau tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik. Pengalaman ini mengajarkan bahwa mencintai lingkungan adalah bagian dari lifelong learning ataupun pendidikan sepanjang hayat, yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kebersihan lingkungan mencerminkan kesadaran dan karakter masyarakat. Dengan menerapkan prinsip sustainability, ekoliterasi, dan perma, kita dapat membangun budaya hidup bersih dan sehat. Perubahan kecil yang konsisten dari setiap individu akan membawa dampak besar bagi masa depan lingkungan bersama. Sekian hasil dari presentasi saya tentang pengamatan yang saya lakukan di lingkungan sekitar rumah saya. Semoga dengan hasil pengamatan ini kita semua bisa lebih aware dengan lingkungan sekitar kita, terutama tentang sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.